Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Shalatul Mu'min, Mafhum wa Fadail wa Adab wa Anwa' wa Ahkam wa Kaifiyat fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, karya Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani alaihi rahmatullah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan masih di pembahasan tentang sholatul khauf. Kita masuk di poin yang keempat, poin yang ketiga ya, tentang dasar hukum disyariatkannya sholat khauf. Ada 3 dasar hukum disyariatkannya sholat khauf. Yang pertama Al-Quranul Karim, kemudian yang kedua As-Sunnah Sahihah, kemudian yang ketiga adalah Ijma'ul Ulama. Dari sini kita memahami bahwa sholat khauf ini adalah sholat yang disyariatkan di dalam dinul Islam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama dasar hukum dari Al-Quranul Karim bisa dilihat di surat An-Nisa ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adham min matarin aw kuntum marda an tada'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Surat An-Nisa ayat 102. Ini dasar hukum dari Al-Quranul Karim berkaitan dengan sholatul khauf. Allah berfirman yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yakni para sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka kata Allah, hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu dan menyandang senjatanya. Kemudian
apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum mengerjakan salat. Lalu hendaklah mereka salat bersamamu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjata dan harta benda kalian. Lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapatkan sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap siagalah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita salah satu dari kaifiyat melaksanakan salat khauf yang nanti akan dibahas oleh muallif rahimahullah di pembahasan macam-macam salat khauf. Baik. Yang kedua, dasar dari as-sunnah. Dasar dari as-sunnah telah ditegaskan oleh beberapa hadis sahih bahwa Nabi SAW beliau pernah mengerjakan salat khauf bersama para sahabatnya. Beliau melaksanakan salat khauf tersebut beberapa kali dengan sifat yang bermacam-macam. Jadi kaifiat dari salat khauf di dalam hadis Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali. Ya, sebagian ulama ada yang menjelaskan sampai 16 kaifiat, 16 sifat. Dan yang disampaikan oleh muallif nanti di pembahasan berikutnya ada sekitar 5 kaifiat ya salat al-khauf. Baik. Kemudian dasar yang ketiga yakni dari ijma'nya para ulama. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka telah ijma', telah sepakat untuk mengerjakan salatul khauf. Para sahabat mereka pernah mengerjakan salat khauf ketika dalam ketakutan. Yang demikian itu sebagaimana diceritakan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada malam perang Siffin. Ya, perang Siffin ini perang yang terjadi antar sesama kaum muslimin. Antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang saat itu beliau adalah khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ya, berhadapan dengan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat gubernur di negeri Suriah. Dan ini masyhur ya di sejarah. Ada yang sebelumnya namanya perang Jamal, para jamaah. Nah, yang kedua ini perang Siffin. Dan para ulama banyak memberikan nasihat tentang 2 peperangan ini. Karena 2 peperangan ini sering dijadikan bahan ya untuk mereka yang memang manhajnya menyimpang dari manhaj ahli sunnati wal jamaah. Sebagian mereka bahkan ada yang mengatakan, katanya kalau kita harus rujuk kepada pemahaman dan pengamalan para sahabat di dalam beragama, terus sahabat yang mana? Ya, sahabat saja bertengkar bahkan berperang. Ya, buktinya ada perang Jamal, ada perang Siffin. Nas'alullah as-salamah. Ahli sunnah para jamaah mereka menjaga lisannya dari melampaui batasan di dalam membicarakan masalah ini. Ahli sunnah juga meyakini bahwa apa yang terjadi ya di kalangan para sahabat ya dari pertikaian, peperangan
itu adalah terjadi pada masalah-masalah ijtihadiyah. Yang benarnya dapat 2 pahala, yang salahnya dapat 1 pahala. Dan kebaikan mereka lebih banyak daripada kesalahan mereka. Ya, sehingga apapun yang terjadi pada mereka, mereka tetap disebut sebagai generasi terbaik umat ini. Baik para jamaah. Tentu bukan di sini pembicaraan itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi dari ijma' para sahabat, ini dinukilkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu pada malam perang Siffin. Kemudian juga datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Musa al-Ash'ari, juga dari Sa'id bin Al-As ridwanullah alaihim ajma'in, juga dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Baik, para jamaah. Di sini di footnote nomor 29 beliau memberikan rujukan dari pembahasan ini. Ya, bisa dilihat di kitab Al-Mughni, kemudian Asy-Syarhul Kabir, dan kitab-kitab yang lainnya sangat banyak beliau nukilkan di sini. Baik, para jamaah. Kemudian beliau sampaikan dengan tidak melihat pada berbagai pendapat menyimpang yang bertentangan dengan hal tersebut. Jadi di sini beliau menekankan adanya pensyariatan salat khauf itu didasari dengan 3 dasar hukum Islam, yakni Al-Quran Al-Karim, kemudian sunnah sahihah, dan yang satu lagi adalah ijma'us sahabah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, terbantahkan orang-orang yang kemudian punya pendapat yang lain. Ya, seperti beliau nukilkan di sini, ada ungkapan orang yang menyatakan sesungguhnya salat khauf itu hanya khusus bagi Nabi SAW dan orang-orang yang salat bersama beliau. Adapun setelah wafatnya maka tidak berlaku lagi. Nah, sebagian pendapat menyatakan seperti itu. Jadi salat khauf itu kekhususan bagi Nabi dan para sahabat yang mengerjakannya saat itu. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka ini dinasakh, hapus sudah. Jadi tidak ada lagi pensyariatannya. Baik, para jamaah. Dan yang berpendapat demikian, ini dinukilkan dari Abu Yusuf. Maka dibantah oleh penulis di sini, alaihi rahmatullah, bahwa ucapannya ini tidak mengandung hujjah sama sekali. Kenapa demikian? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang pertama. Ya, bantahan untuk yang menyatakan itu katanya kekhususan bagi Nabi dan para sahabatnya saja yang melaksanakan sholat itu dengan Nabi. Kita katakan Allah sudah memerintahkan kita mengikuti Rasulullah, meneladani beliau fi aqwalihi wa ahwalihi wa af'alihi. Ya, baik itu dalam ucapannya, perbuatannya, juga dalam segala keadaan beliau. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita juga harus mengikuti Nabi secara mutlak sampai ada dalil yang mengkhususkan hal itu untuk beliau. Jadi kalau apa yang diperbuat oleh Nabi, kita wajib mengikutinya. Sampai datang dalil bahwa itu adalah khusus bagi Nabi. Contoh yang khusus bagi Nabi apa? Yang khusus bagi Nabi banyak. Ya, ada kitab khusus yang menjelaskan tentang
khasais an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak yang menjadi kekhususan bagi Nabi. Salat witir bagi Nabi wajib. Bagi kita sunnah. Nikah lebih dari 4. Ya, antum boleh tidak ikhwan? Antum boleh enggak nikah lebih dari 4? Enggak boleh, ya. Kalau sampai 4? Kalau sampai 4? Oh, enggak ada yang jawab. Ada istrinya di sana ya. Kalau sampai 4 boleh, gitu ya. Kalau sampai 4 boleh, tapi lebih dari 4 tidak boleh. Kalau ada orang mengatakan, loh Nabi loh ada 8. Ya. Ada 11 istrinya. Kan harus ngikut Nabi. Kita katakan iya. Nabi istrinya lebih dari 4. Tapi itu kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh ngikutin. Nah itu para jamaah. Nah jadi ketika salat khauf ini datang dalilnya dari Quran, datang dalilnya dari sunnah. Kemudian para sahabat juga telah ijma', telah sepakat. Kemudian tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ini khusus bagi Nabi saja. Dan juga para sahabat yang melaksanakannya ketika itu bersama beliau. Berarti kita katakan salat ini tetap disyariatkan. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi SAW juga pernah bersabda, ya, hadis secara umum, di mana Nabi menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Salatlah kalian seperti aku mengerjakan salat itu. Nah, salat khauf ini ada prakteknya dari Nabi. Maka hadis tadi juga berlaku bagi kita untuk salat khauf. Salatlah ya ketika kita dalam kondisi ketakutan sebagaimana kita melihat Rasulullah salat saat itu, yakni salatul khauf. Baik para jamaah. Dan walhamdulillah riwayatnya datang kepada kita. Ayatnya ada, hadis-hadisnya banyak. Kemudian juga ijma' telah dinukil dari para sahabat Nabi. Ditambah lagi para jamaah, ini sanggahan yang ketiga. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sama sekali tidak menghususkan salat itu hanya bagi Nabi saja. Mereka juga mempraktekannya setelah Nabi SAW wafat. Maka dengan demikian berarti salatul khauf ini salat yang disyariatkan ketika kita mengalami kondisi seperti apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka salat ini disyariatkan dan berlaku bagi kita. Ada yang pernah mempraktekannya? Belum ya? Yang pernah berangkat jihad? Belum ya? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bisa jadi anak cucu kita nanti yang mengalaminya. Kalaupun kita tidak mengalami. Tapi ini syariat yang harus disampaikan. Baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, apa yang dinyatakan oleh Al-Muzni. Beliau mengklaim bahwasannya salat khauf itu dinasakh. Sudah dihapuskan. Karena salat itu tidak dikerjakan saat terjadi perang Khandaq. Jadi dinasakh sudah. Karena buktinya Nabi ketika perang Khandaq tidak melaksanakan salatul khauf. Maka beliau sanggah di sini. Mengenai pernyataan tersebut kita bisa menjawab. Kalau kemudian Nabi di perang Khandaq tidak melaksanakan salat khauf, maka jawabannya para jamaah yang dirahmati Allah, karena saat itu salat khauf memang belum disyariatkan. Ya. Salat khauf disyariatkan setelah peristiwa perang Khandaq. Maka pantas kalau di perang Khandaq Nabi SAW tidak melaksanakannya. Nah itu. Dan ini juga dijelaskan oleh banyak para ulama. Kemudian Imam Malik juga mengkritik. Beliau mengatakan salat khauf itu tidak boleh dikerjakan ketika sedang tidak dalam perjalanan.
Kemudian di sini beliau nukilkan di dalam kitab Al-Mufhim, lima ashkala min talkhisi kitabil Muslim. Ya, kitabi Muslim. Yakni Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakan salat khauf di dalam perkebunan pohon kurma di pintu Madinah. Baik. Kemudian juga ada pendapat di kalangan para ulama bahwa salat khauf itu diakhirkan sampai waktu aman dan tidak boleh dikerjakan pada saat ketakutan tengah berlangsung. Jadi kalaupun ada salat khauf itu nanti ditakhir pengerjaannya, pelaksanaannya ketika kondisinya sudah aman. Tapi kalau sedang mencekam saat ketakutan itu tidak dikerjakan. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah saat terjadi perang Khandaq. Nah, itu sebagian pendapat ulama. Jadi Nabi di perang Khandaq saat sangat ketakutan tidak melaksanakan sholatul khauf. Maka ini bisa kita sanggah, bisa kita jawab bahwasannya tindakan Rasulullah tersebut itu terjadi sebelum turunnya perintah sholat khauf. Jadi Nabi melaksanakan sholat khauf setelah peristiwa perang Khandaq itu bukan berarti itu mentakhir pelaksanaan sholat khauf ya saat terjadi ketakutan yang sangat luar biasa di perang Khandaq. Jadi bukan ditakhir itu. Tapi karena memang ketika itu sholat khauf belum disyariatkan. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan ijma'nya para ulama. Jadi ulama sepakat saat perang Khandaq itu memang belum disyariatkan sholatul khauf. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita memahami ya validnya pensyariatan sholatul khauf dengan 3 dasar hukum Islam. Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'us sahabah. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk di poin yang keempat tentang macam-macam sholatul khauf. Ada banyak jenis dari sholatul khauf, sifat dan kaifiatnya. Jadi ada yang mengatakan 16 sifat. 16 sifat. Jadi banyak sekali caranya. Ada yang mengatakan 15 sifat. Ada yang mengatakan 10 sifat. Ada yang mengambil 6 sifat. Ada yang mengambil juga 3 sifat. Nah, di sini beliau nukilkan sekitar 5 kaifiat atau 5 sifat tata cara pelaksanaan sholatul khauf. Baik, para jamaah. Dan dalam ilmu fikih biasa gitu ya. Artinya gini, dalam fikih itu jangan tergesa-gesa. Kalau kita bahas permasalahan fikih, jangan tergesa-gesa menyimpulkan satu kesimpulan. Gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi ada pendapat yang lain. Yang juga ternyata valid dalilnya. Begitu ya. Jadi satu rujukan mungkin kita pelajari, itu yang kita pahami, maka tidak bisa kemudian kita langsung, pokoknya ini yang benar, yang selain ini salah. Nah, dalam permasalahan fikih jangan tergesa-gesa seperti itu. Bisa jadi ada poin-poin pembahasan di kalangan para ulama yang mungkin berbeda pandangan dan mereka ternyata punya dalil dan bisa dipertanggungjawabkan dalilnya. Nah, begitu para jamaah. Lihat di sini, sholatul khauf ada sampai 16 sifat. Ada yang berpendapat 16 sifat. Ya, sehingga dari sini para jamaah, ya fikih ini pembahasan yang luas. Ya, antum bayangkan ini, bahas sholat saja, berapa jilid ikhwan? Ini kitab ini Sholatul Mu'min, 3 jilid besar. Ini ngurusin sholat saja. Ya. Ada 3 jilid besar ditulis oleh Syekh di sini. Alaihi rahmatullah. Baik, beliau sampaikan di sini, sholatul khauf ini telah dimuat di dalam banyak hadis. Dalam redaksi yang bermacam-macam. Dalam redaksi yang bermacam-macam. Sini di footnote-nya beliau sampaikan
Macam-macam salat khauf ini telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifatnya, kaifiatnya sudah dijelaskan di dalam banyak hadis. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarhun Nawawi ala Sahihi Muslim, sedangkan yang lainnya disebutkan di Sunan Abi Daud. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarhu An-Nawawi ala Sahihi Muslim, beliau menyebutkan bahwa sifat salat khauf ini telah dimuat dalam banyak hadis yang jumlahnya sampai 16 macam. 16 macam. Ini penjelasan dari Imam An-Nawawi. Yang semuanya telah dirincikan di dalam kitab Sahih Muslim. Sedangkan yang lainnya di dalam kitab Sunan Abi Daud. 16 kaifiat. Imam Asy-Syafi'i memilih 3 macam di antaranya, yakni batun nakhl, dzatur riqa, dan asafan. Jadi kaifiat salat khauf yang pernah dikerjakan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di batun nakhl, kemudian di peristiwa dzatur riqa dan juga asafan. Kemudian Ibnu Mulakin Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak menyebutkan ada 8 macam. 8 macam kaifiat atau sifat salatul khauf. Jadi ada yang menjelaskan 16, ada yang menjelaskan 15, ada yang menjelaskan 8. Ada yang menjelaskan 10, ada yang menjelaskan 6, dan ada yang menjelaskan 3 sifat atau kaifiat. Imam Ibnu Hazm alaihi rahmatullah, beliau menilai sahih sifat salat khauf dari Rasulullah dengan menyebut 14. Ada juga yang menyebut 14 macam atau 14 sifat. Kemudian Imam Ibnu Huzaimah, ya disebutkan juga oleh Imam Ibnu Huzaimah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan beberapa hadis di antaranya dan berbicara tentangnya. Jadi banyak sekali nukilan di kalangan para ulama tentang sifat dan juga kaifiat dari salatul khauf. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Imam Abu Dawud menyatakan semua yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai salat khauf itu boleh. Kami tidak mentarji sebagian atas sebagian yang lainnya. Jadi selama itu sahih dari Nabi, semuanya bisa dipraktekkan. Semuanya bisa dipraktekkan. Imam Abu Dawud beliau tidak mentarji. Tidak mentarji itu maksudnya tidak menyatakan ini loh yang lebih kuat, gitu ya. Beliau menyatakan secara umum kalau itu datang secara sahih dari Nabi, semuanya boleh dipraktekkan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ahmad juga menyatakan, aku tidak mengetahui dalam masalah ini kecuali satu hadis sahih. Dan beliau memilih hadis Sahal bin Abi Hathmah. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan 6 sifat. 6 sifat dari macam-macam salat khauf. Jadi banyak sekali penjelasan tentang sifat atau kaifiat dari salatul khauf. Nah, setelah beliau menyebutkan 6 sifat dari macam-macam salat khauf, Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyatakan, telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa sifat yang lain yang semuanya kembali kepada 6 sifat atau kaifiat salat khauf ini. Yang ke-6 ini merupakan pokoknya. Mungkin terjadi perbedaan di antara lafaz-lafaz yang digunakan. Sebagian mereka ada yang menyebutkan 10 sifat. Bagian ulama ada yang menyebutkan 10 sifat. Abu Muhammad bin Hazm, beliau menyebutkan sekitar 15 sifat. Yang benar kata Imam Ibnu Qayyim adalah apa yang telah kami sebutkan pertama kali, yakni 6. Ya, beliau menyatakan yang sahih 6.
Begitu ya. Mereka itu setiap kali melihat adanya perbedaan riwayat tentang sebuah kisah, mereka menjadikan hal itu sebagai beberapa sisi dari perbuatan Nabi. Padahal hal tersebut dari perbedaan para perawi semata. Ya, artinya kalau digali lagi perawi-perawinya, Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan semuanya terkumpul di 6 sifat. Barakallahu fikum. Namun, ya demikian, pandangan para ulama ada yang mengatakan tadi 16 sifat. Ya, karena riwayatnya datang dengan 16 sifat ini. Allahu a'lam bissawab. Nah, thayyib para jamaah. Dan di sini muallif dari kitab ini rahimahullah, beliau menyatakan yang sahih bahwa setiap sifat yang telah ditegaskan dari Nabi SAW itu boleh dikerjakan sesuai kondisi yang ada. Jadi bagaimana di dalam riwayat-riwayat itu dijelaskan, ya, kemudian cocok dengan kondisi kita, maka kita bisa memilih kaifiat itu. Karena adanya bermacam-macam kaifiat itu kan disesuaikan dengan kondisinya. Ya, seperti nanti di kaifiat kedua begitu ya, yang beliau nukilkan, ketika musuh misalkan ada di hadapan kita, di arah kiblat salat, maka bagaimana kaifiat salatnya? Nah, itu disesuaikan. Ketika musuhnya tidak di arah kiblat, maka bisa memilih ya sifat-sifat atau kaifiat yang lain, dan demikian seterusnya. Itu yang disampaikan oleh muallif di sini. Kaum muslimin boleh memilih saat yang paling aman untuk mengerjakan sholat sehingga mereka senantiasa siap siaga. Intinya kan bagaimana mereka ini bisa menunaikan ibadah sholat dalam kondisi aman. Ya, maka nanti kaifiatnya bergantian gitu. Satu jaga, nanti yang satu sholat. Tapi berkesinambungan, nyambung. Nah, intinya itu. Sholat khauf ini beragam jenisnya tetapi tetap satu dalam makna. Ya, sama-sama sholatul khauf. Di antara macam yang tetap di dalam beberapa hadis adalah beberapa sifat berikut ini. Di sini beliau nukilkan ada sekitar 5 kaifiat. Betul ya? Ada 5 kaifiat. Kita tidak bisa bahas semua. Kita bahas yang kaifiat pertama saja. 10 menit lagi. Kaifiat yang pertama adalah kaifiat yang sesuai dengan zahir nas dari ayat Quran. Caranya bagaimana? Perhatikan di sini. Harusnya dipraktekkan ini ya. Tapi nanti saja praktek. Antum pahami dulu saja, bayangkan kaifiatnya. Nah, ini kaifiat pertama yang sesuai dengan zahir ayat. Tadi surat apa ayatnya? Surat An-Nisa. Yakni pemimpin atau komandan membagi orang yang ikut salat menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menghadap ke arah musuh agar tidak diserang, dan satu kelompok lagi salat bersamanya. Ini 2 kelompok, 2 kelompok. Berarti ini musuh tidak di arah kiblat. Nanti kalau musuh di arah kiblat itu ada kaifiat tertentu. Jadi kelompok pertama menghadap ke arah musuh agar tidak diserang. Dan satu kelompok lagi sholat bersamanya. Nah, nanti 2 kelompok ini sebetulnya dua-duanya sholat nanti. Baik para jamaah. Cuman kelompok pertama dulu yang ikut sholat. Sang pemimpin mengerjakan sholat bersama kelompok pertama 1 rakaat. Komandan, pemimpin, berarti yang jadi imam. Baik para jamaah. Mereka mengerjakan 1 rakaat dulu. Ketika dia bangun untuk rakaat kedua, kelompok pertama berniat untuk berpisah dari imam dan menyempurnakannya sendiri. Sedangkan imam masih tetap berdiri
Lalu mereka mengucapkan salam sebelum imam ruku. Paham ikhwan? Jadi kelompok pertama salat bersama, taruhlah imamnya siapa? Rasulullah, begitu ya. Taruhlah imamnya Rasulullah. Nabi salat nih dengan kelompok pertama, 1 rakaat, diikuti secara tuntas 1 rakaat. Nah, ketika bangkit di rakaat kedua, imam ya, Nabi itu menunggu. Jadi imam menunggu ya pas bangkit dari rakaat pertama. Imam berdiri, pokoknya imam berdiri. Yang ikut di belakang, mereka berniat untuk menyelesaikan sholatnya sendirian tanpa imam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu mereka mengucapkan salam sebelum imam ruku. Jadi kelompok pertama menyelesaikan sholatnya lebih duluan. Setelah itu mereka pergi ke kelompok kedua yang masih menghadap ke arah musuh. Maka kelompok kedua yang melakukan penjagaan terhadap musuh pun mendatangi imam yang masih menunggu sambil berdiri di rakaat kedua. Jadi imam masih nunggu nih di rakaat kedua. Bangkit dari sujud terakhir rakaat pertama, imam nunggu. Yang di belakang, kelompok pertama ini, mereka menyelesaikan sampai salam. Habis itu gantian jaga. Maka masuk kelompok kedua. Kelompok kedua yang melakukan penjagaan terhadap musuh, mereka masuk ya untuk sholat dengan imam yang masih menunggu. Maka dia sholat, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ketika imam duduk untuk tasyahud, kelompok ini berdiri. Jadi kelompok kedua masuknya di rakaat kedua. Mereka mengikuti imam di rakaat kedua. Nah, nanti imam menanti lagi pas tasyahud akhir. Pas tasyahud akhir, imam menunggu. Ya, menunggu siapa? Kelompok kedua ini yang baru ikut sholat satu rakaat. Mereka kan kurang 1 rakaat. Nah, para jamaah, imam tasyahud, mereka bangkit melaksanakan rakaat kedua. Ya, melaksanakan rakaat kedua. Sampai kemudian sama-sama di posisi tasyahud. Barulah setelah itu, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka semua menyelesaikan tasyahudnya dan imam pun mengucapkan salam yang diikuti oleh kelompok kedua tadi. Mafhum ikhwan? Ada yang bingung? Gampang ya? Ini yang sesuai zahir ayat An-Nisa ayat 102 tadi. Jadi kita ulangi. Kelompok dibagi dua. Ini kaifiat pertama ya. Kelompok dibagi 2. Kelompok pertama duluan sholat bersama Rasulullah, ya bersama imam. Ya, kelompok kedua berjaga-jaga. Berjaga di arah mana? Di arah musuh. Musuhnya ada di mana nih? Gitu ya. Nah, mereka pokoknya ngadep musuh karena fungsinya adalah supaya mereka bisa sholat dengan aman. Berarti yang jaga ini siap siaga. Taib. Kemudian kelompok pertama sholat bersama Nabi, sholat bersama imam, sampai rakaat berapa? Sampai rakaat pertama. Yang nunggu siapa di sini? Imam. Dia nunggu imam. Ketika imam bangkit dari rakaat pertama, ya, maka makmum ini, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka menyelesaikan sholatnya sendirian. Habis itu salam, satu kelompok ini salam lebih duluan, imam masih berdiri. Baru giliran, ya. Sekarang kelompok pertama yang jaga, kelompok kedua masuk. Nah, kelompok kedua ikut rakaat kedua bersama imam. Karena imam rakaat kedua, kemudian kelompok kedua rakaat pertama. Maka imam nunggu saat tasyahud. Saat tasyahud imam menanti, ya mereka pada berdiri menyelesaikan rakaat kedua
sampai selesai, sampai di posisi yang sama dengan imam, sama-sama tasyahud. Setelah itu baru menyelesaikan tasyahudnya dan salam, ya, setelah salamnya imam. Gampang ya? Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita terakhir bacakan ini. Jadi itu kaifiat pertama, dasarnya adalah ayat surat An-Nisa tadi, kemudian juga ada riwayat dari Salih bin Khawat. Jadi untuk kaifiat pertama ini dasarnya dari ayat, kemudian dari hadis. Hadis dari Salih bin Khawat, dari orang yang pernah mengerjakan salat khauf bersama Rasulullah. Ini ada di riwayat Imam Muslim. Baik, para jamaah. Pada saat terjadi perang Dzatur Riqa, ada penjelasannya Dzatur Riqa. Ketika itu ada satu kelompok yang membuat barisan dan berdiri bersama beliau, dan satu kelompok yang lainnya menghadap ke arah musuh, berjaga. Beliau salat 1 rakaat bersama orang-orang yang bersamanya, kemudian beliau tetap berdiri di rakaat kedua. Sedangkan ya kelompok pertama yang ikut bersama Nabi, mereka menyempurnakan salatnya sendiri. Setelah itu mereka kembali dan berbaris menghadap ke arah musuh, giliran. Ya, kelompok kedua akhirnya masuk mengikuti salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi rakaat kedua, mereka rakaat pertama. Kemudian pada posisi tasyahud akhir, Nabi menunggu mereka untuk menyempurnakan rakaat keduanya. Setelah itu, setelah sama-sama di posisi tasyahud, maka Nabi menyelesaikan tasyahudnya bersama kelompok kedua ini. Kemudian Nabi salam yang diikuti oleh kelompok kedua. Barakallahu fikum. Kata penulis, aku mendengar Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ya, di sini di kitab ini penulis rahimahullahu taala, beliau sering menukil apa yang beliau pelajari dan apa yang beliau dengar dari Syekh bin Baz, karena beliau muridnya Syekh bin Baz. Alaihima rahmatullah. Nah, beliau mendengar Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berkata, yang demikian itu merupakan macam yang paling sederhana. Sifat dan kaifiat yang paling sederhana dari salat khauf adalah yang pertama ini. Karena simpel, mudah. Dan ini sesuai dengan zahir ayat, kemudian sesuai dengan riwayat Salih bin Khawat tadi. Macam salat inilah yang menjadi pilihannya Imam Ahmad bin Hambal karena kesesuaiannya dengan zahir dari ayat Al-Quran, dan dia juga mengakui macam-macam yang lainnya dengan tetap tidak menafikan kaifiat dan sifat yang lainnya. Bahwa setiap hadis sahih yang memuat tentang salat khauf semuanya boleh dikerjakan. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaifiat pertama dari salatul khauf. Sudah masuk waktu belum? Belum. 1 menit lagi. Baik. Intinya paham ya, kaifiat pertama ini? Ini kaifiat yang paling simpel, paling sederhana, paling mudah. Ya. Nanti antum bisa praktekkan di rumah sama istri dan anak-anak. Nah, itu para jamaah. Jadi ada yang jaga, nanti sholat, satu kelompok sholat. Jadi intinya kuncinya yang menanti di sini adalah imam. Yang menanti di sini adalah imam pada 2 keadaan. Pertama, pas bangkit dari rakaat pertama, dia menanti kelompok pertama menyelesaikan rakaat kedua. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, pas tasyahud akhir, untuk menunggu kelompok kedua supaya menyelesaikan rakaat kedua. Barakallahu fiikum. Jadi yang paling banyak kerjaan yang mana nih? Imam. Imam yang paling banyak nunggu. Gitu ya. Imam yang paling banyak menunggu. Baik, para jamaah. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. InsyaAllah ta'ala nanti dilanjutkan oleh Ustadz di pembahasan berikutnya. Ada 5 macam di sini, 5 sifat dan kaifiat. 1 sudah selesai kita bahas, alhamdulillah. Semoga apa yang
sampaikan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa dipahami ya. Dan semoga suatu saat nanti kita bisa mempraktekannya. Mau berangkat ke Palestina. Baik para jamaah. Jangan sembarangan berangkat ya, harus ada komando. Baik para jamaah. Ya semoga anak cucu kita ada yang mempraktekkannya di medan jihad. Ya. Dan apa yang kita pelajari bisa ditularkan ke anak-anak kita. Siapa tahu mereka nanti mengamalkannya, mempraktekannya, kita dapat aliran pahalanya. Insya Allah. Baik, sampai di sini saja kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.